Ini ada pengisian. Kami ucapkan selamat datang Mbak Aziz sama Mbak Ida untuk menyingkat waktu karena waktunya sudah sore, maka waktu saya serahkan kepada Mbak Aziz. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala umuri dinawali. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sudah mulai ya Bu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami, pada yang terhormat pengurus PKK maupun ketua PKK RT 4 dan RT 5 RW 2 dan ibu semuanya yang saya cintai, yang saya banggakan. Kula ya, saya sama Mbak Ida, sama Mbak Ida, istilahnya kula nuwun ke sini ya, walaupun itu adalah RW 2 adalah wilayah kerja dari Posyandu Sartika. Dan di sini saya dari atas nama kader Posyandu Sartika mau menyampaikan ya Bu, istilahnya bukan menyampaikan, kita belajar bareng, oke? Bu, kita belajar bareng. Ibu ngertos napa mboten Bu, PHBS niku napa Bu? PHBS niku perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, nonton napa mawon kan ben sakjane PHBS niku yang pertama yaitu tidak membuang apa ya, buang air besar sembarangan. Tadi wonten boten Bu? Adusnya sekarang nggak ada ya Bu ya? Nggak ada ya, karena sekarang sudah ada jamban. Nah itu jamban nomor 2 ya Bu. Yang satu tadi tidak buang air besar sembarangan, kemudian jamban. Kalau ada jamban masih ada septic tank untuk kesehatan ya Bu. Jangan sampai jambannya kotorannya lari ke sungai. Itu akan mengkotori nanti air sungai terkontaminasi oleh kotoran-kotoran manusia ataupun kotoran yang lainnya. Kemudian ini ya Bu, terus ada sarana air bersih ya Bu, untuk mandi, untuk cuci dan sebagainya. Kemudian pengolahan sampah Bu, ibu-ibu kalau buang sampah niku ya, buang sampah itu dipilah-pilah Ibu, dipilihi sing plastik diambil, sing bekas masak diambil Ibu, sing sayur-sayuran. Nah, niku manfaatnya kalau sayuran itu kan bisa untuk kompos ya Bu, untuk ini. Kalau plastik kan nggak bisa terurai sama tanah ya. Dan selanjutnya lantai kedap air ya, sekarang nggak ada ya Bu, lantainya tanah ya Bu ya. Dan di rumah tidak ada yang merokok Bu, karena bahaya merokok. Merokoknya anti baru yang provokasi Bu. Provokasi itu apa? Provokasi itu yang ada di sekitarnya yang hidup Bu, apalagi yang punya anak balita ataupun yang lagi ibu hamil ya, itu sebisa mungkin dijauhkan dari orang-orang yang merokok, karena bahayanya nanti bisa ada penyakit-penyakit yang menular ya, bangsanya TB, ada apa, nanti disebabkan kayak gitu ya Bu ya. Kemudian ada biasakan untuk cuci tangan pakai sabun. Karena apa pakai sabun? Karena kalau cuci biasa, tangan cuci pakai air bersih biasa itu kurang Bu, nanti kuman-kumannya masih menempel di tangan. Kemudian selalu gosok gigi, baik itu pagi sebelum atau ya Bu, sebelum tidur, mau sholat Bu, sholat subuh ataupun sebelum makan, dan sebelum tidur malam. Kemudian tidak ada yang minuman keras ataupun yang pengguna narkoba atau obat-obatan terlarang. Nah, yang terakhir itu SN Bu. Apakah di dalam ruangan ibu atau di ruangan rumah itu ada jentik nyamuknya, ada apa enggak? Biasanya ibu sering PSN nggak Bu, pemberantasan sarang nyamuk, misalnya nguras kolam seminggu sepindah ya Ibu. Nah, masa sekarang ini adalah masa hujan ya Bu, jadi kita harus waspada.
waspada terhadap maraknya berbagai penyakit ya, seperti demam berdarah. Demam berdarah niku napa Bu? Ya, demam berdarah niku nggih infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Dapat menyerang anak-anak maupun orang dewasa Bu, tidak hanya anak-anak saja. Kita harus selalu waspada, baik untuk anaknya maupun untuk orang dewasanya. Dan ini bisa menyebabkan kematian Bu kalau nggak ditangani secara serius ya oleh orang-orang yang berkompeten dalam bidang kesehatan ataupun dari keluarga kita. Kan lewat gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes aegyptus ya. Gejalanya apa mawon Ibu? Gejalanya itu demam tinggi atau panas ya. Kemudian kulit berbintik merah. Kalau di apa istilahnya kalau tuh dijembat. Kalau gini ya Bu, misalnya gini terlihat Bu ya. Itu terbintik merah ya. Kemudian mual-mual, sakit kepala. Ada yang mimisan, kemudian nyeri sendi. Nah, itu kan gejala awalnya ya Bu. Kemudian kalau pencegahan atau penularannya gimana Bu? Kita harus melaksanakan 3M plus 3M itu mau apa mawon gitu. Sing biasanya ibu niku melakukan PSM Ibu. Misalnya menguras ya. Menguras dan menyikat, tidak hanya menguras saja tapi menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan atau gentong itu, ataupun ember-ember yang biasa untuk penampungan air. Terus kemudian menutup rapat semua tempat penampungan air Ibu. Kita kalau untuk penampungan air yang kita gunakan untuk misalnya masak atau minum, ya kita harus waspada ya Bu, harus ditutup rapat, sebab nanti kalau nggak ditutup nanti takutnya kita air yang sudah kita tampung ada jentik nyamuknya ya. Baik yang di dalam rumah maupun yang di luar rumah. Mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menampung air hujan. Ya misalnya di luar ada ibu-ibu yang punya itu apa ya Bu, yang ledengnya ditampung di luar, itu mohon untuk ditutup. Itu belum daur ulang, berarti kayak kaleng-kaleng bekas ya. Bisa mungkin kalau bisa didaur ulang, bisa dibikin apa atau bikin untuk tempat wadah untuk nanam bisa juga, atau ban bekas dibuat apa ya kursi ya, kursi. Dan kemudian air botol aqua bisa didaur ulang menjadi suatu kerajinan tangan dan lain sebagainya ya Bu. Dan plusnya itu yaitu mencegah gigitan dan perkembangan nyamuk. Mencegahnya gimana Bu? Ya kita harus menjaga kebersihan, ataupun kalaupun memang ada kita juga harus pakai bisa juga pakai kelambu ya mereka. Lotion nyamuk, awal apa istilahnya di sini apa ya? Serkus Pak, terus apa lagi? Apa obat dan sebagainya ya Bu? Atau disemprot, tapi kan dari semprot kadang-kadang ada yang alergi juga ya, berefek pada pernapasan. Obat nyamuk juga berefek pada pernapasan juga, tergantunglah nanti gitu. Kalau sudah bersih, saya kira nggak ada nyamuk yang ini. Terus baju jangan bergelantungan ya Bu, yang sudah dipakai sebisa mungkin jangan bergelantungan terlalu banyak. Kemudian pertolongan pertamanya apa aja Bu? Kalau memang sudah ada yang terkena DB atau terkena hal-hal yang tadi ya, gejala awal tadi, pertolongan pertamanya diobeni toya putih Ibu, sing kata pokoknya jangan sampai anak atau orang yang terkena itu kirang minumnya Ibu, kirang cairannya gitu ya. Terus minum obat penurun panas seperti paracetamol atau apa ya, Sanol ya, ataupun bisa dengan
yang tradisional apa ya, itu air kelapa ya bisa juga ya, atau apa ya, yang ibu lebih tahu lah dari saya. Kompres dengan air hangat. Kalau seandainya dalam 3 hari masih ada ataupun masih suhu badannya masih panas, segera mungkin bawa ke puskesmas untuk diperiksa NSI ataupun agar bisa mendeteksi apa infeksi virus dengan lebih awal ya Bu. Yang tadi Ibu, kita berempat ataupun dari kader Sartika tadi telah melaksanakan Ovitrap itu karena waktu itu di RW 2 ada kasus DB, jadi dari puskesmas ataupun dari dinas kesehatan itu mengadakan atau menurunkan kegiatan Ovitrap itu kayak semacam kegiatan untuk perang nyamuk itu, pakainya itu apa ya, wadah toples, nanti disirami, nanti di air dalam 1 minggu. Apakah di dalam 1 minggu itu ada perkembangan nyamuk enggak gitu, ada telurnya apa ya, semua Bu di RW 2 kita ya bukan semuanya ya Bu, hampir 90% karena tergantung dari distribusi dari Ovitrapnya itu berapa, jadi kita nggak semuanya kalau untuk itu. Dan nanti setelah 1 minggu atau setiap hari Sabtu kami dari kader Sartika itu akan mengunjungi Ibu melihat apakah dalam 1 minggu itu ada perkembangan dari air yang ada dalam Ovitrap itu, pengembangan itu ya Bu, nyamuknya, jantiknya ada apa enggak, telur-telurnya itu ada enggak ya Bu. Ya. Naruhnya di mana? Naruhnya di tempat yang lembab, Di bawah tempayan. ya, bisa Atau itu. di kamar mandi. Pokoknya tempat-tempat yang Kalau misalnya tangga mau kolong itu boleh pas yang penting aman dari campuran. tulanan putunan. Niku monggo rawuh teh posyandu lansia. Nggih radi siang rawuh teh radi siang Ibu. Kanggo sore teh iki sing posone sing sampun 50 sinten mawon monggo sami rawuh teh posyandu kami wonten penimbangan tensi dan lain sebagainya. Dan yang masih usia produktif, usia kira-kira 18 tahun sampai 59 tahun itu ada posyandu. Posyandu itu pelayanannya apa aja? Posyandu itu pelayanannya ada tensi, ada penimbangan, ada lingkar perut, ada cek gula darah, cek kolesterol, asam urat. Tapi kalau misalnya cek ternak pakai GDU itu kita nggak gratis, tapi kalau cuma nimbang ataupun sekedar untuk tensi gratis. Kalau satu paket yang di ibu-ibu, selain saya sharing ya Bu, istilahnya belajar bareng tentang apa itu suatu penyakit DB, demam berdarah ataupun PHBS, nanti akan disampaikan sama Bu Ida tentang hal-hal yang mengenai tentang posyandu. Monggo Mbak Ida, nanti kembali saya. Sebentar ya Bu, hanya beberapa detik aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang punya balita terutama ya, saya mengingatkan tolong nanti hari Selasa kan ada jadwal posyandu. Tolong banget anaknya dibawa ke posyandu karena ada vitamin A dan obat cacing serta operasi timbang. Jadi diharapkan itu 100% balita harus ditimbang semua. Padahal sasaran di kita itu satu RW itu 110 anak Bu, tapi hanya kadang yang datang 80. Jadi saya mohon tolong yang ibu-ibunya anaknya tidak pernah ditimbang, walaupun tidak pernah ditimbang ya tolong hari nanti besok Selasa tolong datang ya Bu, tolong sekali saya ditolongi lah untuk ibu datang ya. Jadi nanti timbangannya kan 100%, alhamdulillah. Saya nggak usah ke rumah ibu-ibu ngaterin vitamin gitu ya. Dan nanti pada saat
setelah habis pertemuan mungkin sejalan dengan Ofitrek juga. Nanti ibu-ibu kita kan akan datang ke ibu-ibu ya setelah yang dijelaskan oleh Mbak Asri. Nanti ibu tinggal jawab ya dan tidak saja. Itu saja ya Bu, dan saya minta tanda tangannya. Tapi tidak semua ibu-ibu dapat ini ya, karena kami hanya dapat 20 rumah saja. Jadi mungkin ada ibu-ibu yang tidak saya datangi ya, mohon maaf ya Bu ya. Oh tidak dapat berarti saya itu hanya cuma 20 orang sih ya Bu ya. Jadi tidak semua ya, tidak semua disampel. Itu aja ya Bu, barangkali nanti wedangnya sudah ngeteni. Jadi tolong sekali lagi Posyandu besok hari Selasa tolong diusahakan datang. Yang punya kecil. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, itu tadi yang dikemukakan oleh Breda, itu mohon nanti Ibu ini sekaligus pengumuman, tidak saya otak-otakin lagi Ibu yang di sini. Kalau memang di sini dengar semuanya, tapi kalau sebagian yang dengar, ya nanti sampaikan sama yang punya anak balita mau dihamil Ibu. Ya nanti saya ulang lagi lewat Pak RT, nanti Pak Amin. Itu besok hari Selasa ada pelaksanaan kegiatan posyandu balita dan balita maupun ibu hamil, yaitu hamil silakan untuk kalau yang males ke puskesmas bisa untuk ke posyandu. Nah, selain kegiatan posyandu balita, ada pos lansia. Saya ingin ngajak ibu-ibu yang selama ini ibu yang isoman hamil sakit. Kalau yang sudah pernah itu 40 gitu. Dan nanti akan dilayani tidak hanya ada solusi saja, tapi ada kadernya sendiri sama dokter. Ya. Silakan nanti di situ ibu menanyakan langsung atau konsultasi langsung sama bu dokter atau apa pak dokter yang bertugas di pos itu. Dan yang punya balita misalnya ada keluhan apa monggo silakan konsultasi sama bu bidan atau sama perawat atau sama dokter yang bertugas. Nah, penyampaian dari saya ya bukan penyampaian langsung karena saya kekurangan milik saya dan kelebihan itu milik Allah semata. Kiranya hanya itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan hanya saya aja Bu, tapi kami berempat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada pemberian obat cacing dan vitamin A. Jadi dimohon supaya hadir ya Bu ya, yang khususnya bagi ibu yang punya balita. Yang kedua
Wonten. Ayo sakaya. Oh iya sayang. Kesehatan sehat bersih. Sebenarnya mungkin daerah kaya, PKK ya terus. PKK RT Indri Osim Indri Mangkat. Ini aku penyuluhan neng PKK. Maksudnya jadinya jalan ke warna penjelasan mas.